Nah, itu ibadah ini jadi dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Silakan duduk. Nas pembimbing dalam ibadah saat ini saya pilihkan Galatia pasal 5 ayat 13 bagian B. Galatia 5 ayat 13b. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mari respons dengan saya lagu. Dalam suasana kita masih memperingati tepat hari ini 77 tahun Indonesia merdeka. Indonesia negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Persekutuan jemaat yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang sebentar dibacakan oleh Bapak Kepala Keluarga kita yang ada saat ini, yang kita kunjungi, Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih 77 tahun Indonesia merdeka. Di era kemerdekaan ini kami bersama-sama bersyukur dengan keluarga kami di sini, keluarga KCC Alo, mensyukuri kasih Tuhan. Tuhan mengaruniai usia 7 tahun anak Gisela Putri KCC. Tepat hari ini juga kami mensyukuri kasih Tuhan. Kami dasari dengan bagian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ketika kami diperdengarkan, kami dikuasai oleh kuat kuasa Roh Kudus, supaya firman Tuhan kami tidak hanya dengar saja, tetapi firman Tuhan kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan semasa Tuhan beri nafas hidup bagi kami. Amin. Ya, mari Pak, silakan untuk membacakan Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3 di sini. Roma pasal 10 ayat 1 sampai ke 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Terima kasih Pak. Tuhan berkati firman-Nya saat ini. Ketika firman Tuhan Bapak sudah bacakan dan kita bersama-sama mendengarnya, dan saya percaya bahwa keluarga di sini, keluarga
KCC Alo boleh bersyukur ya. Keluarga KCC Alo luar biasa, kasih Tuhan, sayang Tuhan. Ada banyak hal yang boleh disyukuri dalam kehidupan ini, seperti yang ada dalam pokok-pokok doa yang kita akan pohonkan kehadirat Tuhan. Kita mohon kehadirat Tuhan. Dan hari ini tepat kita bersama-sama menyatakan Dirgahayu NKRI 77 tahun merdeka. 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 Ya. Saudara-saudara, petik merdeka memang selalu membahana ya. Ketika hari ini kita mensyukuri kasih Tuhan bersama-sama sebagai sebangsa setanah air dalam kehidupan ini, karena gereja adalah bagian integral dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan 77 tahun Indonesia merdeka. Tentu Indonesia dikatakan bersih-bersih. Bersih-bersih, ya, bagaimana bersih-bersih? Karena situasi-situasi yang ada memang korupsi itu masih saja ada ya? Di instansi-instansi mana saja, apalagi BUMN. Kalau kita ikuti tadi juga atau tadi malam ada dialog dan wawancara bagaimana bersih-bersih itu. Dan 77 tahun Indonesia merdeka, itu berarti kita melihat bagaimana Indonesia pulih, Indonesia bangkit, cepat pulih, ya, kuat bangkit. Nah, itu. Jadi kita harus pegang kuat itu dalam kehidupan kita, ya, karena berapa tahun kita dalam masa pandemi, ya, puji Tuhan, ya, kita berada dalam masa di mana kita sudah endemi. Ya, kalau tadi kita ikuti ada upacara kenegaraan di mana itu? Iya, itu secara nasional. Itu ditayangkan RCTI, SCTV, apalagi TVRI yang menyiarkan itu secara langsung. Dan saya percaya kita juga ikut di dalamnya, karena sebagai umat Kristen yang ada, sebagai warga gereja, kita hidup di era kemerdekaan ini. Kita mengingat para pejuang kemerdekaan bangsa ini sudah mempertaruhkan nyawa mereka demi sebuah kemerdekaan. Ya, begitu mahalnya kemerdekaan itu karena diraih dengan keringat, bahkan darah. Itu yang menjadikan bangsa ini bebas dari penjajahan, juga dengan berbagai bentuk penindasan. Memang 77 tahun itu adalah perjalanan yang sangat panjang, yang pasti sudah dimaknai saat mengisi kemerdekaan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita sejujurnya mau melihat di situ, kita seperti masih dalam penindasan, betul? Ya, karena di mana-mana orang masih berteriak menuntut apa? Keadilan. Hukum ya memang terkadang dianggap lemah karena banyak orang yang merasa dikorbankan. Lihat saja dengan situasi yang ada, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara melek dengan berita, ikuti dari hari ke hari, ya, dari jam bahkan saat ke saat. Itu bagaimana kasus-kasus yang terjadi. Saya tidak perlu sebut, itu etis, tidak boleh, ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan itu lewat tayangan televisi. Ya, banyak yang merasa dikorbankan. Dari bagian Alkitab, mari kita lihat di sini, kita mau memahami bersama apa sesungguhnya perjuangan kita ketika menghadapi hidup ini.
Di sini Rasul Paulus dia menggambarkan perjuangan orang Yahudi atau bangsa Israel itu untuk mencapai apa yang disebut dengan kebenaran. Ya, selalu saya mau katakan di sini kebenaran. Tujuannya adalah supaya benar di hadapan Allah, dan mereka menganggap supaya hubungan baik dengan Allah dapat dihasilkan dengan usaha sendiri. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan, sehingga orang Yahudi berpikir bahwa seseorang melalui ketaatan yang sungguh-sungguh kepada hukum Taurat akan dapat kredit apa itu? Pahala. Artinya Allah berhutang padanya dan akan memberikan keselamatan kepadanya. Ini menjadi jelas bahwa adalah perjuangan yang sia-sia, Bapak Ibu Saudara, karena ketidaksempurnaan manusia tidak mungkin dapat memuaskan Allah yang sempurna. Allah itu sempurna, kita cuma ciptaan, tidak bisa seperti itu. Tidak ada manusia yang dapat tentu mengerjakan sesuatu dengan membayar kembali apa yang telah Allah kerjakan baginya. Sementara kita melihat juga bangsa-bangsa lain tidak pernah mengejarnya, tapi ketika tiba-tiba tanpa disangka, tak dinyana, mereka berjumpa dengan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, maka mereka dalam iman yang penuh dia menyerahkan diri kepada kasih Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga yang mengucap syukur kepada Tuhan, mari kita lihat bahwa orang Yahudi itu berusaha supaya ya Allah berhutang kepadanya, padahal bangsa lain puas dengan berhutang kepada Allah. Orang Yahudi berpendapat bahwa ia dapat memperoleh keselamatan dengan melakukan hal-hal tertentu bagi Allah. Bangsa lain tercengang melihat apa yang sudah Allah kerjakan baginya. Nah, orang Yahudi dia berusaha cari jalan kepada Allah dengan perbuatan sendiri. Bangsa-bangsa lain datang melalui jalan iman. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi pada akhirnya menjadikan mereka tersandung pada batu sandungan. Sehingga di sini mari kita lihat Rasul Paulus yang menyampaikan kecaman kepada orang Yahudi. Meskipun demikian, Rasul Paulus dia merasa sedih hatiku, ya, dengan sikap yang mereka miliki dan juga keinginannya adalah supaya mereka diselamatkan. Persoalannya adalah karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Perhatikan itu yang dibaca tadi, ya, di ayat 3. Itu berarti solusinya adalah memperkenalkan kepada mereka kebenaran Allah dan takluk pada kebenaran itu. Persekutuan jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini bersama kaum keluarga KCC Alu, kita bersyukur bersama kepada Tuhan bahwa apa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan melalui perjuangan yang dilakukan oleh founding father, otak, ya, selalu saya bilang founding father itu otak dari dasar negara kita ini yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 45. Jadi dalam kehidupan ini kita bersama-sama mau menyatakan kecintaan kita. Kita cinta NKRI. NKRI harga mati. Saya cinta NKRI. Karena itu jangan heran nanti apa pendeta lipat itu merah putih lin di kepala. Nah, saya berharap warga gereja, lain gereja yang ada, kita harus berjuang mengisi kemerdekaan ini. Apapun resikonya, tantangannya dalam kehidupan ini, bahwa hari ini kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 77 tahun. Hari ini juga kita mensyukuri kasih Tuhan, nikmat Tuhan, hari ulang tahun yang
ketujuh anak kekasih, yakni Gisela putri kasih 777. Ini angka sempurna ini. Itu berarti dalam kehidupan ini kita melihat bahwa dalam kehidupan keluarga, bahkan juga sejarah bangsa ini dengan berbagai bentuk tantangan, menjadikan supaya kita sadar bahwa perjuangan kita bukan semata-mata untuk kepuasan diri sendiri atau sekelompok orang. Ya kan sekarang itu terjadi ya, itu dinamika rupanya dalam kehidupan. Ini kelompoknya ini, oh dia menang, ini kelompoknya ini, oh dia kalah. Tidak seperti itu sebenarnya. Bagaimana dalam kehidupan ini kita memperjuangkan nilai-nilai kehidupan, keimanan dalam kebenaran. Yang benar sudah pasti itu baik, ya kan? Yang baik belum tentu benar. Terkadang kita lihat, oh ini baik ini. Kalau ini hilangkan saja. Kalau ini, oh ini itu keliru lagi lain kali, ya kan? Nah, mari kita lihat selanjutnya. Dalam kehidupan kita mengenal sebagai bangsa, ya kita bukan cuma mengenal, dikenal sebagai bangsa yang religius, ya, dalam komunitas masyarakat yang beragam, tetapi percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini tergambar dalam Pancasila. Ingat, sila berapa itu? Sila keberapa? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah yang tentu kita harus lihat ketika kita menyaksikan potret bangsa kita ini. Sejak kemerdekaan diproklamirkan begitu banyak kisah-kisah yang sangat-sangat menyedihkan, yang juga menunjukkan bahwa kita seperti orang-orang yang hidup jauh dari kasih Tuhan. Nah, semua orang memang sedang berjuang, termasuk Bapak Ibu Saudara, adik-adik dan saya. Kita berjuang dalam kehidupan untuk mengisi kemerdekaan menurut bidang kerja masing-masing. Kalau Bapak kepala keluarga di sini, ya punya bidang kerja, betul? Tapi kalau ada yang purna bakti, ya nikmati masa purna bakti. Nah, ada yang bidang kehidupannya ada di BUMN, ada yang ASN, ada lagi wira swasta, ada businessman, businesswoman, dan seterusnya. Ada yang masih pelajar. Nah, ini semua tentu menjadikan kita supaya kita mengisi kemerdekaan menurut bidang kerja masing-masing. Dan memang kalau kita perhatikan sejujurnya, sepertinya masih banyak yang hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri, betul? Betul. Ya, itu yang banyak kali terjadi. Harus sejujurnya diakui itu, ketika dalam kehidupan ini ada terbukti ketika di negeri masih banyak keterpurukan dalam berbagai segi kehidupan dan menjadikan orang berteriak, di manakah keadilan? Seperti itu. Nah, kita sebagai warga gereja dan pelayan gereja terpanggil untuk mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan apa yang dipercayakan kepada kita dalam rangka membangun bangsa ini. Sangat disayangkan kalau apa yang sudah diraih selama 77 tahun, ya, apa yang dibangun oleh generasi sebelumnya, terutama nilai-nilai hidup, nah itu kemudian dihancurkan oleh generasi yang ada. Itu sebenarnya sia-sia jadinya perjuangan yang harus dilakukan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita yang telah menerima kasih karunia Tuhan melalui anugerah keselamatan, kemerdekaan, seperti nas pembimbing tadi yang saya baca berkata dalam Galatia 5 ayat 13 bagian B, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi dengan demikian, dalam kehidupan ini kita hendaklah hidup sebagai orang-orang yang dimerdekakan, yang menerima kemerdekaan ini
Itu berarti hidup yang menikmati kebebasan, tidak lagi diperbudak, tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi terus berjuang untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang. Itu berarti tatanan shalom itu harus ada damai di hati. Itu jangan hilang damai di hatinya, harus tetap ada. Itu shalom. Karena itu kita isi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Karena memang ada orang yang berprinsip berjuang untuk hidup, apapun dilakukan menjadi sah demi mempertahankan hidupnya. Seperti itu. Padahal yang diharapkan dari kita adalah bukan berjuang untuk hidup, tetapi apa Bapak Ibu? Hidup untuk berjuang. Beda kan itu? Perhatikan itu. Jadi hidup kita adalah untuk berjuang. Nah, kalau perlu mati dalam perjuangan. Itu kan para pahlawan kita itu berjuang sampai mati. Mari dalam hidup ini, di saat kita bersama kaum keluarga mensyukuri nikmat Tuhan, kasih Tuhan di hari ulang tahun yang ke-7, tepat pada hari ini 17 Agustus 2022, anak tercinta, cucu tercinta Gisel boleh berusia 7 tahun. Kita juga terus berdoa supaya Gisel dan Prince, anak-anak yang ada yang masih dalam ada kurang sehat, tapi supaya Tuhan berikan kesehatan. Pasti Tuhan berikan. Karena dalam masa tumbuh kembangnya untuk tambah pintar terkadang memang seperti itu kan, so pengalaman ini opa oma toh seperti itu memang. Dan kita berdoa supaya kedua orang tua terkasih yang ada boleh Tuhan tetap karuniai kesehatan. Kita terus bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Dirgahayu Republik Indonesia, 77 tahun Indonesia merdeka. Merdeka. Happy birthday buat anak cucu tercinta Gisela Putri Kasese, 7 tahun. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan menuju damai sejahtera, kebahagiaan. Amin. Amin. Iya, respon bersama firman yang kita dengar supaya kita pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang, pencobaan menghintui aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah.
Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku.